Assalamualaikum Pak Dani, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bocit, Damang. Alhamdulillah. Pak Dani kemarin Pak Dani menjanjikan untuk kita bertemu, ada yang ingin disampaikan. Kalau boleh tahu, apa yang ingin Pak Dani sampaikan pada kesempatan kali ini? Oh iya, begini Bocit, Mhm. saya sengaja untuk minta waktu coaching lah 15 menit. Saya ingin eh, apa ya? Ingin bisa menentukan ini kaitannya dengan saya, yaitu saya tuh ingin memutuskan apakah saya harus fix ini melanjutkan studi ke S2 atau tidak usah begitu. Seperti Oke. itu. Nah, baik Pak Dani, apakah waktu 15 menit tadi dirasa cukup untuk bisa menyelesaikan perbincangan kita kali ini? Kayaknya cukup deh, Bu. Oke, baik. Jadi selama 15 menit ke depan nanti kita akan membicarakan apakah Pak Dani harus memutuskan untuk mengambil sekolah lanjutan di jenjang S2 atau tidak. Mungkin begitu ya Pak Dani ya? Iya, betul, Bu. Baik. Nah, Pak Dani, kalau boleh saya tahu eh, apa kekuatan yang apa atau modal apa yang Pak Dani punya untuk Pak Dani bisa melanjutkan kuliah S2 nanti? Eh sebenarnya apa ya? Saya tuh keinginan mah sudah kuat, Bu. Hanya saja suka bingung apa namanya kira-kira nanti sanggup enggak gitu. Kemudian dari segi membagi waktu, kemudian eh, kadang dalam kalau ngobrol sama teman-teman suka ditanyain ini tujuannya apa lanjutkan S2, kan kalau kalau orang mah harus ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendeknya begitu, Bu. Jadinya saya apa ya, masih bertanya-tanya juga itu. Jadi Begitu, Bu. masih masih bertanya-tanya, masih ragu-ragu mungkin ya Pak Dani Ya, ya? kalau Baik, kalau boleh ada saya ya Pak? ya kalau keinginan mah sudah lama Iya. gitu ya. Cuman kadang suka bingung, iya ini saya setelah S2 kira-kira efek ke masa depannya apa gitu. Baik Pak Dani. Kalau boleh saya tahu Pak Dani, dari kalau diskalakan ya di dalam bentuk angka kan antara niatan Pak Dani ini untuk melanjutkan jenjang sekolah itu kalau dari 1 sampai dengan 100% itu kira-kira sekarang posisinya ada di mana nih? Kalau saya rasa sih mungkin di 85 kali ya. Di 85, oke. Iya, Iya, baik. Jadi, niatan sudah ada, sudah 85% mungkin ya, Pak Dani ya? Iya. betul, Bu. Kekuatan apa lagi yang Pak Dani punya atau, yang bisa menjadi modal awal Pak Dani untuk memberanikan diri melangkah, "Oke, fix saya mengambil S2 aja," begitu? Nah, kalau dipikir-pikir sih mungkin kalau dari segi apa ya, karena saya sudah tanya-tanya nih ke teman gitu. Teman-teman udah ada nih, udah banyak yang pengen S2 gitu ya. Ayo Mhm. kita barengan lah gitu. Nah, nanti kita S2-nya di apa namanya yang di Bandung aja yang bisa nantinya kelasnya itu Jumat sama Sabtu gitu. Jadi kita tidak usah meninggalkan atau cuti full di sekolah. Nah, karena katanya kalau kalau kita ngambil full gitu ya, nggak apa namanya, nggak apa namanya, nggak sambil bekerja dalam artian off gitu selama 2 tahun, TPP dipotong atau apa gitu dipotong. Itu satu teman, yang kedua mungkin dari segi apa namanya ya, dukungan lah, dukungan keluarga udah ada. Cuman dukungan finansial aja yang belum. Oke. Berarti kalau gitu, kalau untuk support baik itu dari teman maupun dari keluarga sebetulnya Pak Dani sudah ada ya? Iya, Iya. Yang betul. menjadi hambatan sekarang apakah tadi si
apakah tadi yang Pak Dani sampaikan, finansial itu menjadi hambatan atau tidak? Sebenarnya, kalau dibilang hambatan mungkin hambatannya itu nggak terlalu besar ya, karena dalam Oke, artian saya juga mungkin punya, kalau kata orang Sunda mah punya cengcelengan lah gitu ya, iya. gitu. Hanya saja mungkin saya masih ragunya itu, dalam artian, ini tuh efeknya apa gitu nanti ke depannya. Apakah Oke, akan worth it enggak dengan biaya, waktu, dan pikiran saya yang dipakai untuk studi ini. oke, baik. Jadi, kalau begitu selama, ini menurut Pak Dani, eee, rencana Pak Dani tadi apakah sudah mulai dilaksanakan? Baik itu misalkan, dalam hal tadi untuk mewujudkan bagaimana nih saya mencari tahu apakah ini tadi menurut Pak Dani worth it atau tidaknya, apakah sudah mulai mencari tahu? Eh, untuk itu saya suka, ada obrolan juga dengan teman gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita kuliah, studi sekarang itu banyak untungnya gitu, dalam artian Mhm, anak-anak mungkin masih kecil karena kemudian apa namanya, sekolahnya masih di tingkat dasar gitu, dari mhm. segi biaya mungkin ini ya. Kemudian prospek kedepannya katanya ini ya, katanya temen gitu. Jadi kita kalau S2 kita bisa, persyaratan untuk mengajukan atau mendaftar sebagai apa namanya, pengawas ataupun kepala sekolah itu terbuka begitu, Pak, Bu. Ah, gitu, iya. Itu Baik. dari obrolan temen sama saya gitu. Oke, jadi kalau tadi Pak Dani sudah tahu tentang bagaimana, keuntungannya. Nah, sekarang kira-kira, ada rencana apa dari Pak Dani untuk, mewujudkan tadi Mhm. harapan dan keinginan Pak Dani tadi? Oke, apa ya, paling saya apa ya, lebih kayaknya lebih ini ya, kayak dengan ngobrol gini dengan ibu gitu ya, atau dengan rekan-rekan nanti, palingan saya lebih lebih mencari apa namanya, dukungan moral lah gitu ya, motivasi, semangat dari teman-teman dan yang lainnya, kayak gitu aja kali ya, Pak, Bu. Oke, baik. Apakah Pak Dani sudah memilih, melanjutkan jenjang studinya di mana? Kalau di mananya kayaknya udah, Sudah karena ada rencana ya berarti? sama teman-teman begitu, dan Baik. kayak gitulah. Kalau boleh saya tahu lagi Pak Dani, kira-kira kapan nih Pak Dani akan mewujudkan tadi, rencana yang sudah Pak Dani buat ini? Eee, Kalau saya mungkin, mmm, mengikuti jadwal pembukaan di itu aja ya, Bu, di universitasnya begitu. Dan apa namanya, setelah apa, kegiatan ini CGP selesai mungkin bisa dieksekusi begitu. Oke, bagus, luar biasa sekali Pak Dani. Eee, Berarti nanti target keberhasilannya apa ya kira-kira? Mungkin kalau target keberhasilannya, eee, satu saya fix gitu ya, mendaftarkan diri. Itu aja Oke, dulu. itu berarti tujuan utamanya, target keberhasilan Pak Dani tadi fix mendaftarkan diri menjadi mahasiswa S2 mungkin gitu Pak Dani? Iya, betul. Oke, baik. Sekarang, kira-kira, komitmen apa yang bisa Pak Dani, lakukan agar semua keinginan dan harapan tadi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Dani? Mmm, Mungkin ini ya, Bu, apa namanya, ya satu berdoalah, Mhm. yang kedua mungkin agar apa ya, bisa terus semangat, kemudian bisa terus termotivasi, mungkin, selalu
apa namanya, silaturahmi, selalu minta pendapat pada teman-teman yang ya dalam artian mungkin sefrekuensi gitu ya Pak, Bu, Mhm. kayak gitu. Oke, baik Pak Dani, berarti kalau untuk permasalahan ini tadi, kalau boleh saya review dan saya ulangi dari awal ya. Hmm, Tadi di awal pertemuan 15 menit kita tadi, Pak Dani masih bingung dengan iya, apakah harus memilih untuk melanjutkan jenjang studi di S2 atau tidak. Tadi Pak Dani betul. sudah mengemukakan eh, apa kekuatan-kekuatan yang dimiliki Pak Dani, seperti tadi Pak Dani sudah punya support, ya ada Hmm, support dari keluarga. Tadi awalnya di posisi Pak Dani baru 85% nih keputusan untuk yakin mau melanjutkan atau tidaknya. Kemudian hambatan-hambatan tadi sudah kita bahas ya, dan Pak iya, Dani sudah menemukan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi. Kalau begitu saya rasa permasalahan Pak Dani iya. Kayaknya sinyalnya putus deh ya, Bu. iya bisa dilanjut ada lagi Pak. Iya, oke. Tadi sempat putus sinyalnya, Bu, jadi kurang jelas. Oh iya, tadi kan sebelum sesi pembicaraan kita, Pak Dani mengemukakan bahwa posisinya ada di 85 Mhm, persen keyakinannya. Tadi sesudah kita bahas kekuatan yang dimiliki Pak Dani apa, kemudian hambatannya apa, keuntungannya apa, kemudian Pak Dani sudah mengemukakan rencana tadi akan mhm, sesudah kegiatan CGP ini selesai akan langsung memilih perguruan tinggi dan mendaftar di perguruan tinggi untuk menjadi mahasiswa S2. iya. Sepertinya semua permasalahan Pak Dani sudah terjawab gitu ya. Betul, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Saya Nah, sudah bisa memutuskan kayaknya. iya, alhamdulillah. Nah, kalau di review ulang lagi, sekarang posisinya apakah sudah bertambah dari 85? Mungkin kayaknya udah 100% nih, Bu. Alhamdulillah kalau sudah 100%, semoga apa yang diharapkan Pak Dani tadi bisa terwujud dan tercapai ya Pak Dani. Amin, amin, Bu, Iya, amin. betul. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak Dani? Kayaknya udah cukup, Bu, ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Dani atas waktunya untuk Oke, pembicaraan kita selama 15 menit ini dan iya. semoga apa yang Pak Dani ragukan itu sudah menjadi sudah mantap sekarang tidak ragu lagi dan apa yang jadi harapan dan keinginan Pak Dani dapat terwujud. Siap. Atur nuhun, Ibu. Baik, sama-sama Pak Dani. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak Dani untuk berbicara dan ngobrol-ngobrol lagi coaching lain Siap. waktu. Siap, oke. Sebentar saya nyambungin laptop dulu. Boleh. Oke, bagus, Bu. Mantap. Ya, gimana gantian? Sangat terstruktur. Tetap Nggak masih tahu nih saya nervous. bisa nggak nih. Dicoba yuk. Oke, siap. Ayo. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Acit. Waalaikumsalam Pak Dani. Iya, kumaha damang, Bu Acit? Alhamdulillah Pak Dani. Tapi saya tuh ini Pak Dani ada sesuatu yang mengganjal di hati saya gitu ya. Iya, gimana itu Ya, teh? dan ingin saya bicarakan dengan Pak Dani. Apakah Pak Dani ada waktu untuk saya kurang lebih 15 sampai 20 menit mungkin membantu Boleh, saya? boleh Bu, mangga siap selalu. Mangga, Iya. silahkan. Begini Pak Dani, saya tuh suka ini ya, eee, kadang saya merasa, di beberapa waktu KBM saya itu kayak kurang seru gitu ya. Ya, Iya, kadang saya lihat kelas tetangga itu gaduh, tapi suka bikin penasaran gitu ya, di sebelah lagi apa, kok saya ingin iya, juga ya kelas saya itu kayak kelas sebelah gitu. mmm, iya, iya.
Oke, berarti percakapan kita tujuannya Bu Aci pengen kelasnya itu di kelas Ibu kayak kelas tetangga gitu. Iya, Seru. saya menginginkan kegiatan pembelajaran yang seru di kelas saya gitu, Pak Oh, Dani. begitu. Oke. Kemudian kalau memang itu apa namanya? Tujuan Ibu eh kira-kira yang Ibu lakukan sekarang emang tidak seru itu atau kurang seru atau lebih seru menurut Kurang Ibu? seru sepertinya. Menurut Kurang saya seru. kurang seru ya, karena, Mhm, kadang, tidak semua siswa aktif gitu. mhm. Eee, Kalau boleh tahu kira-kira, indikator keseruannya yang disebut seru itu apa aja sih, Bu, kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya yang disebut seru itu ketika semua siswa antusias mengikuti kegiatan pembelajaran saya, dan Ya, mengikuti kegiatan pembelajaran saya dengan perasaan menyenangkan, iya. dan Oh, kehadiran saya ditunggu-tunggu lagi di kelas. luar biasa sekali, saya juga pengen seperti itu, Bu. Nah, berarti, pembelajarannya menyenangkan ya, Bu? Iya. Gitu. Nah, kira-kira, eee, kalau pembelajaran yang menyenangkan itu menurut Ibu pembelajarannya seperti apa sih? Justru itu ya, Pak, ya. Tadi saya mengharapkannya yang aktif semua ya, Pak. Semua siswa Eee, aktif? iya betul, semua siswa. Dan Mhm, saya terpikirkan apakah saya harus, mungkin saya bertanya dengan guru pengajar di kelas sebelah aktivitasnya tadi apa saja, mmm. sehingga, kelasnya hidup tadi. Oh, iya iya iya. Oh, berarti, eee, kayaknya Ibu sudah mulai ini ya, apa namanya, mendapatkan ide ya, apa aja yang harus Ibu lakukan nih kira-kira, selain mendatangi atau konsultasi dengan teman guru di kelas sebelahnya itu? Kira-kira Iya. apa lagi, Bu? Saya kebetulan bisa mengoperasionalkan komputer. Mungkin nanti saya akan mencari beberapa, apa ya, eee, media pembelajaran atau mungkin, mmm, games-games yang seru, membentuk asesmen atau membuat lembar kerja yang seru sehingga anak bisa senang tadi dan bisa aktif semua tadi. Oke, iya bagus, Bu. Kalau begitu berarti, kegiatan belajar yang akan Ibu lakukan adalah dengan menambahkan game, kemudian bahan ajar yang menyenangkan atau tadi itu apa ya? Yang menarik, betul, Kak? Yang menarik ya? Iya, yang menarik. Bahan ajar yang menarik. Kemudian kalau bahan ajar yang menarik, kemudian games, itu seberapa efektif menurut Ibu agar para siswa eh, bisa lebih aktif dari biasanya, Bu? Seberapa efektif hal-hal itu yang bisa Ibu lakukan? Menurut pendapat saya ketika, games-nya berganti ya ini akan sangat efektif di dalam kelas karena anak selalu penasaran menantikan, nanti berikutnya mau apa lagi ya, nanti berikutnya mau ngapain lagi kegiatannya. Iya, iya. Oke, berarti apa namanya? Saya bisa bisa ambil kesimpulan kalau Ibu apa namanya? Menginginkan untuk pembelajarannya itu seru seperti kelas atau rekan Ibu di kelas sebelah, berarti Ibu akan membuat, tadi apa namanya, materi yang menyenangkan, kemudian games yang bisa membuat keseruan anak-anak ya, Bu, seperti itu ya, Bu, kira-kira? Betul, iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan itu, Bu?
Mungkin akan selepas melanjut saya ngobrol dengan Bapak, saya akan mencoba untuk menghubungi guru di kelas sebelah tadi, menanyakan mhm, apa yang terjadi, apa yang dibuat, dan mungkin siapa tahu ada yang harus saya pelajari untuk pembuatan tadi bahan, media pembelajaran atau pembuatan mungkin sebagai, bentuk, asesmen, di kelas. iya iya, oke, Bu, mungkin berarti Ibu sudah bisa, apa namanya ya, eee, apa Ibu sudah bisa menemukan, apa namanya, pemecahan masalahnya belum nih dengan perbincangan kita nih? Sepertinya sih saya tadi sudah dapat beberapa ide ya, Iya, dari hasil, pembicaraan kita tadi. mhm, iya, luar biasa sekali. Nah, berarti, mungkin saya tinggal nunggu, apa namanya ya, apa namanya, laporannya deh. Saya tinggal nunggu kabar baiknya di minggu Ibu kan merencanakan minggu ini ya? Ya, Nah, saya tunggu kabar baiknya dari Ibu, apakah, pembelajaran Ibu jadi sama atau lebih menyenangkan dari teman Ibu ya? Seperti ya, itu ya? saya berharap ada perubahan ya, Pak, ya. Iya. Baik Bu, mungkin itu saja mungkin ya Iya, untuk coaching kita. Cukup Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? sepertinya untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Dani sudah membantu saya, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya, sehingga sekarang saya, oh iya, mendapatkan beberapa ide baru yang bisa saya terapkan dengan segera. Oke, terima kasih Ibu, hatur nuhun. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak Dani, terima kasih atas waktunya. Ya, Selamat sore, sampai ketemu lagi nanti. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.